ya. Tadi pagi saya ya, makanya begitu amin, happy Sunday. Loh, baru saya ingat, ini kan Tuesday ya. Silakan duduk saudara. Oh haleluya. Bilang kiri kanan, ini bukan hari Minggu ya. Hari Minggu tetap ada ibadah ya. Nanti Minggu besok kita akan dilayani oleh Pastor Moro, regional Southeast Asia. Nanti beliaunya akan hadir dari Sabtu, nanti Minggu sepanjang hari akan jadi berkat buat kita semua ya. Oh haleluya. Khotbah keempat, saya kasih judul khotbah saya adalah menerima kuasa untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, peristiwa Yesus terangkat ke surga. Dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika murid-murid tahu Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan dirinya berulang-ulang kepada para murid selama 40 hari. Yang mereka minta tetap perkara dunia. Ya, mereka belum melihat bahwa Yesus itulah Tuhan. Memang dari antara murid ketika ditanya, siapakah aku? Ada yang berkata, kamu adalah nabi. Ada yang berkata, engkau adalah guru. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang berbicara Petrus, namun Roh Allah yang bicara melalui hidupmu. Saudara, tapi tetap ketika Yesus bangkit, yang mereka minta tetap sesuatu yang di dunia. Ya. Ingat, belajar sejarah sedikit, di zaman ini orang-orang Israel masih mereka dalam perbudakan sebetulnya. Mereka dijajah oleh negara Roma, ya dari Babylon, Persia, antara dua itu menjajah orang Israel sampai akhirnya Roma menguasai sehingga mereka tetap dalam perbudakan sebetulnya. Makanya mereka minta Tuhan, harapan mereka tentang Kristus itu, harapannya adalah mereka bisa membebaskan kerajaan Israel kembali lagi seperti zaman Daud, di mana kerajaan itu ditakuti, menang perang. Ya, selalu yang dipikirkan mereka adalah perkara-perkara yang di dunia. Padahal Yesus datang ke dunia ini bukan lagi membahas tentang kerajaan Israel. Memang Israel ada di hatinya, karena itu pilihan utama. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan punya misi, bukan lagi kerajaan dunia yang ditegakkan, tapi kerajaan surga ditegakkan di muka bumi ini. Karena di zaman itu sudah banyak orang menyerong kerajaan surga. Bahkan di bait suci pun terjadi orang-orang berbuat kejahatan di situ. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan lagi fungsi semula. Bahwa aku datang bukan untuk sekedar kerajaan di dunia, tapi aku datang lebih dari itu. Aku membawa kerajaan surga datang ke muka bumi ini. Karena apalah arti kita hidup punya segala macam di dunia, tapi kalau kita nggak punya Tuhan, untuk apa itu nanti? Ada orang kaya yang dia kumpulkan, dia buka gudang ini, dia dirikan lumbung-lumbung, dan dia berkata, ada padaku banyak makanan, tenanglah jiwaku. Terus Tuhan berkata, kalau malam ini aku jemput kamu pulang, untuk apakah nanti, hai orang bodoh, kata Tuhan. Ya, dalam hidup ini, yang utama itu bukanlah tentang makanan dan minuman. Tapi dalam hidup ini yang paling utama itu adalah bicara tentang keselamatan jiwa kita. Makanya betul kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman, tapi tentang damai, sejahtera, dikatakan yang pertama-tama, tentang sukacita yang dari Roh Kudus dan kebenaran akan firman. Kalau hidup kita dipenuhi kerajaan surga, kebenaran itu kan selalu ada di hidup kita, ingatkan kita bahwa kamu hidup bukan untuk di dunia ini, tapi kamu hidup untuk suatu hari nanti, untuk kehidupan yang masa akan mendatang. Siapa yang percaya Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jawabnya ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku, katakan menjadi saksiku, di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Waduh, kalau zaman sekarang peristiwa Tuhan Yesus pasti viral. Ya, orang-orang pasti akan mengeluarkan handphonenya semua. Ya, jangankan lihat begini, ini spektakuler. Saya yang setiap kali lewat tol, tiba-tiba kalau ada pesawat mendarat, langsung handphonenya keluar. Capture itu.
ya kan. Tapi tidak selalu, sesekali aja. Bukan saya setir mobil saudara. Jadi saya nggak akan pakai handphone saya, konyol kalau saya pegang handphone sambil gini-gini, bisa nabrak di tol, ya kan. Mobil saya nggak ada adasnya soalnya. Tapi peristiwa ini, kalau sampai ada orang punya handphone, viral ini. Yesus terangkat ke surga. Dan apa yang terjadi? Dikatakan begini, dan berkata kepada mereka, dari ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi mereka mungkin, loh Tuhan terangkat ya. Saya membayangkan ketika lihat Yesus terangkat itu orang-orang, bahasa Ibraninya petenggengan, what is petenggengan? Gak tahu ya bahasa itu gak tahu bahasa dari mana itu. Itu kalau orang dari Jawa tahu ya. Apa ya, mereka termenung, mereka mungkin kucek-kucek matanya, ini beneran ini Tuhan naik ke surga. Mereka ngeliatin, loh Tuhanku terangkat ke surga. Itu pasti banyak perkataan Yesus yang masuk dalam hidup mereka. Nanti saya jelaskan. Karena ketika Tuhan datang ke dunia ini, tidak banyak orang percaya. Karena proses yang Tuhan ambil ketika dia datang ke dunia ini, prosesnya pakai jalur manusia. Melalui malaikat datang kepada Maria, Maria, hai salam kepada Maria, salam. Kaget ketemu malaikat, Maria belum selesai kagetnya, kata-kata berikutnya dikatakan, jangan takut Maria, tambah takut. Ada apa ini? Tiba-tiba perintahnya jelas begini, kamu akan mengandung, tapi bukan dari pria, dari Roh Kudus. Yusuf yang orang benar, jaga pacaran kudus. Ketika dengar Maria hamil, waduh dia sudah punya pikiran, tak ceraikan ini, tak putus aja tunanganku ini. Ternyata dia nggak jujur. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Tuhan tidak akan pakai seseorang terus membiarkan itu enggak. Ketika Tuhan ngomong sama Maria, Tuhan juga tidak lalai untuk ngomong sama Yusuf. Yusuf dapat mimpi. Yusuf jangan takut, Yusuf jangan takut. Karena bayi yang dikandung itu bukanlah, kalau bahasa tak gampangkannya, itu bukan karena hubungan pacaran atau apapun, enggak, bukan karena hubungan suami istri. Tapi itu adalah memang pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui Maria. Yusuf menjaga hidup, dia ambil, dia enggak pakai pikir dua kali, dia langsung ambil tunangannya itu. Mereka married, tapi bedanya mereka tidak berhubungan. Sampai itu si Maria melahirkan. Bayi yang dikandung memang itu pekerjaan Tuhan. Karena Roh Kudus beda dengan manusia. Beda karena pekerjaan Tuhan. Tapi bagi orang di zaman itu, mana ada orang mau percaya? Roh Kudus mana bisa? Kalau zaman sekarang tiba-tiba berkata saya hamil. Kenapa? Karena Roh Kudus. Wah, Anda viral juga Anda. Ini penipuan abad terkini. Jadi Maria gak gampang. Tapi Tuhan ngomong sama Yusuf sama Maria dua-dua, kesaksian dua orang itu sah, apalagi ini dua orang yang berhubungan. Jadi mereka tahu betul bahwa ini kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi bagi orang sekitarnya itu mereka nggak percaya, makanya Yesus bisa lakukan banyak mujizat. Tapi begitu mereka lihat background, ingat loh kita kan kenal keluarganya. Makanya ketika suatu hari Tuhan Yesus pernah di bait suci, itu orang-orang pakai jalur keluarganya suruh jemput Yesus supaya suruh bawa pulang. Langsung Tuhan Yesus dengan keilahiannya berkata, siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Wih, itu luar biasa. Itu bukan tidak menghormati ibunya yang di muka bumi, enggak. Tapi dalam keilahian, Yesus tidak berbapak, tidak beribu sebetulnya. Karena dia adalah Tuhan, dia enggak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sana, dari surga. Tapi kalau dia ngomong, aku tidak berasal dari dunia ini, pasti orang berkata, ini agak gini orang ini. Siapa dia? Banyak loh, kalau Anda pelajari Alkitab itu mereka orang-orang Yahudi itu bersukut-sukut. Siapa dia? Ketika Yesus berkata, nanti di tempat di mana aku berada, kamu tidak akan bisa ke sana. Loh ini mau bunuh diri loh, kok selalu Suson? Tahu Suson? Gak ada yang tahu? Gak ada, Suson. Hah? Suson. Ya sudahlah ya, susah saya. Suson, salah ya. Suson. Angel-angel harus biarin ya. Intinya pokoknya selalu komentarnya negatif. Selalu lihat itu, loh ini mau bunuh diri ya? Loh, kok mau bunuh diri?
Makanya ketika dia datang, itu banyak orang nggak bisa percaya sama dia. Sampai ketika Lazarus dibangkitkan, itu banyak orang Yahudi mulai percaya. Kenapa? Karena Lazarus dibangkitkan lebih dari hari ketiga, hari keempat. Membuktikan bahwa yang bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, itu mereka punya kitab namanya kitab Talmud. Dan di dalam kitab Talmud dikatakan, kalau ada orang mati bangkit lebih dari ketiga, yang bisa membangkitkan itu Mesias. Jadi makanya Yesus sengaja tunggu 2 hari untuk membangkitkan Lazarus, enggak dibangkitkan duluan sama Yesus. Dia tunggu sampai hari keempat, supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Orang mulai percaya, wah ini Mesias. Tapi ketika dia mati di kayu salib, berapa banyak murid-muridnya tercerai-berai. Mereka kembali lagi ke menangkap ikan. Mereka kembali lagi kepada pekerjaan semula mereka. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Makanya Yesus bangkit dari kubur. Dan Yesus menampakkan, dan di ujungnya Yesus naik ke surga. Sebetulnya dia mau berkata bahwa itu yang kukatakan kepadamu, inilah aku sebenarnya, aku memang Tuhan. Kenapa dia nggak langsung lenyap aja? Menurut saya kalau dia langsung lenyap, orang nggak bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia nggak perlu seperti Elia dengan kereta yang dijemput dengan kereta dari surga untuk menjemput Elia. Dia nggak perlu itu. Dia nggak perlu bantuan yang lain. Dia naik ke surga sendirian. Karena dia membuktikan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari surga. Allah Roh Kudus, jamaah iku. Minta supaya Tuhan itu menerangi jiwa kita dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadi. Malaikat itu berkata, mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan itu mengubah para murid, saudara. Nanti saya akan tunjukkan peristiwa apa yang terjadi. Yang pertama, catat baik-baik. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, yang Anda bisa catat. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepastian akan surga. Masih ingat Yohanes 14? Di ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Anda sering ikut saya di dalam ibadah pemakaman ini, ayat sering tak khotbahkan. Karena ayat ini bicara tentang rumah Bapa di surga. Orang kalau mengalami kematian, tidak ada orang yang happy ya, nggak ada. Apalagi kalau orang itu di luar Tuhan, pasti ketakutan. Yang datang Casper. Lah ini anak masalah ini yang umurnya masih muda-muda, nggak tahu Casper itu siapa. Yang tahu Casper angkat tangan, bilang kamu memang tua, ya. Casper itu cerita hantu di masa saya masih, kapan ya saya nonton Casper ya? Kuliah tuh, itu berarti sudah 20 lebih tahun yang lalu. Saya menikah sudah 22 tahun, bekerja sekuler 3 tahun, 25. Kuliah itu zaman Casper. Ya. Orang kalau di luar Tuhan, nanti lihat penampakannya, lihat omnya, lihat tantenya. Pertanyaan saya gini, omnya dulu kenal Tuhan enggak? Bahaya loh. Saya dulu punya kakak sepupu itu meninggalnya tuh enggak lazim. Karena dia kena sakit epilepsi. Meninggal itu, maaf ya, lagi buang air kecil, tiba-tiba sakit ayamnya kambuh, dia masuk ke selokan, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, akhirnya meninggal sepupu saya ini. Lah, saya sama sepupu saya ini bonding. Hubungannya tuh akrab sekali. Orang bilang di zaman itu sakit epilepsi kayak orang kerasukan. Padahal enggak, ada dunia medisnya enggak juga. Tapi ya memang di Alkitab juga ada yang kerasukan, roh jahatnya diusir dulu. Nah, ketika dia meninggal, itu dalam 3 malam saya mimpi bersambung terus dengan dia. Mimpi pertama, itu saya ingat mimpinya itu dia ketemu saya, "Hai Sam."
Nah, dalam mimpi itu saya tahu dia meninggal. Saya bilang, loh, saya sebut namanya, kamu kan meninggal. Aku hidup kembali. Oh ya, terus saya dipeluk. Habis dipeluk dia epilepsinya kambuh. Saya dicekik, saudara. Di dalam mimpi itu, waduh, saya nggak bisa napas. Akhirnya bangun. Itu mimpi malam pertama. Malam kedua, mimpi lagi. Saya lupa mimpi yang kedua, intinya hampir mirip-mirip. Yang ketiga, dia sepedaan dengan banyak orang. Nyari saya, Samuel. Saya tuh sembunyi di belakang batu. Mungkin ya kalau saya membayangkan kalau dalam mimpi ketiga itu saya keluar dari batu. Hi, it's me. Mungkin gak bangun saya. Tapi saya sembunyi, saya gak kenal siapa orang itu. Di situ saya ingat Samuel masih kecil, masih SD. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku usir setiap mimpi ini. Aku usir setiap roh maut pergi dari hidupku. Aku usir dalam nama Yesus. Itu bukan sepupu saya yakin. Tapi setan pakai itu untuk mau mengambil saya. Saya berkata, aku berhenti, aku patahkan setiap mimpi ini dalam nama Yesus. Pergi dari mimpiku. Sejak hari itu saya tidak mimpi lagi dia. Saya tidak mimpi lagi. Saudara, orang tidak ada yang tenang ketika mati. Kecuali orang itu di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Pernah pergi ke sebuah tempat yang kita nggak pernah kunjungin? Pernah? Halo, pernah nggak? Prepare-nya berapa lama? Oh Pak, saya SKS Pak. Besok mau berangkat, langsung berangkat. Kalau Anda pergi ke sebuah tempat yang jauh, oh prepare Anda jauh lebih banyak. Takut ada yang ketinggalan. Pasti ada yang kecemas. Nah Yesus berkata, orang menuju antara di dalam kematian, pasti orang itu gelisah. Makanya Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Coba buka ayatnya. Di rumah Bapakku dikatakan banyak tempat tinggal di ayat 2. Ayat berikutnya, bisa teman-teman? Saya buka aja deh ya. Yohanes 14, coba kita buka dulu Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14, di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ini loh Tuhan itu baik sekali. Menyediakan tempat bagimu. Dia yang datang ke dunia, dia yang menebus dosa manusia, dia juga yang kembali lagi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Ini target kalau ada, ini target mahal banget ini. Servisnya memuaskan. Kita cuma dikasih free, gratis. Mana ada Tuhan yang memberikan servis kepada umatnya sampai seperti Tuhan kita, saudara. Tuhan itu baik. Untuk apa dia anak-anak di surga turun ke dunia? Untuk Anda dan saya yang seharusnya binasa ini. Tuhan, tadi saya bercanda. Tuhan itu ternyata pengusaha properti itu meniru Tuhan Yesus. Bangun rumah itu belajar dari Tuhan Yesus. Cuman bedanya kalau pengusaha properti kita disuruh bayar untuk dia lebih untung. Kalau Tuhan enggak, kasih gratis. Enggak cuman rumah RSSS, rumah sangat sederhana sampai selonjor pun susah katanya. Terlalu banyak S ya. Tuhan itu kasih kita mansion, dalam bahasa Inggrisnya tuh dikatakan there is many mansion. Rumah yang besar. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Dan dikatakan gini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya bayangin orang datang ke Bali, nggak tahu ini ketemu siapa the first time ke Bali, tiba-tiba dia masuk keluar dari bandara itu, tiba-tiba ada orang sambut dengan papan, Samuel, Mr. Samuel, dikatakan Mr. Samuel, welcome home, gitu ya. Begitu lihat itu, waduh, me, yes you, me, yes you. Oh senang bukan main. Ada yang jemput kita nggak khawatir. Bayangin di surga, siapa yang pernah ke surga? Ada orang bilang gini, Bapak itu ke surga itu kayak Bapak naik kereta api. Saya naik pesawat, yang satunya naik bus, yang satu naik mobil pribadi. Wah lebih mobil pribadi lebih celaka lagi. Bapak kan naik mobil, saya naik kereta api, ada yang naik pesawat. Pertanyaan saya sederhana,
Mau mobil bagus sebagus apapun, mau kereta api sebagus apapun, mau pesawat secanggih apapun, pertanyaan saya, pilot, masinis, drivernya, pernah nggak tahu ke surga? Kalau nggak tahu ke surga, bilang kiri kanan, sami mawon. Mau mobilnya, mobil listrik pun yang sekali 4 detik 100 km, nggak ada guna. Gak ada guna. Coba tanya sama AI, gimana caranya ke surga? AI cuma tahu pengetahuan, tapi dia nggak tahu kehidupan. Karena AI nggak tahu surga itu seperti apa sebetulnya. Saya ngomong sama AI, buatkan rumah Dena 2 lantai, 4 kamar tidur, dibuatkan. Fotonya rumahnya orang dikasih ke saya. Saya bilang, buatkan yang minimalis. Langsung dibuatkan minimalis. 1 ruangan, 4 kamar, tengah lorong. Saya bilang, terlalu minimalis ya gini. Itu ngomongnya dunia aja masih ada kelemahan. Ngomong tentang surga, tidak ada yang pernah tahu. Tapi kalau Anda tanya tentang Yesus, dia berasal dari surga. Dia tahu surga itu seperti apa. Makanya kenaikan Tuhan di sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita mungkin kalau ada keluarga kita yang meninggal, atau mungkin kita pun suatu hari nanti waktunya kita tiba, rumah kita sudah siap di situ. Kita tidak jadi orang meninggal dengan ketakutan, karena kita tahu kita sudah ada jaminan pasti di situ. Amin. Kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Bilang kiri kanan, jangan kamu khawatir dalam hidup ini. Ya, ada orang khawatir dengan makanan dan minuman, takut resesi dan segala macam. Yesus berkata, mengapa kamu khawatir dengan pakaian dan makanan dan minuman? Tuhan berkata apa? Dengan kekhawatiranmu tidak menambah sisa kehidupan. Kenapa kamu pikirkan tentang pakaian? Besok mau pakai apa? Besok mau makan apa? Kenapa kamu tidak khawatir? Malam ini kalau kamu pulang, siapa yang pernah tahu? Halo, siapa yang pernah tahu? Gak ada yang pernah tahu. Namanya orang hidup. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Karena Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, saudara. Katakan amin. Tapi bilang kiri kanan, tapi tenang, masih panjang. Ya, karena ada poin berikutnya yang akan kita mau kerjakan. Makanya kalau Anda nggak lakukan apa-apa, ya sudah diajak pulang sama Tuhan. Orang hidup itu harus punya visi. Karena visi itu membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi ini kabar baik. Coba tanya, kamu ngontrak nggak di Bali ini? Ayo tanya, kamu ngontrak nggak di Bali? Kamu kos nggak? Saya merasakan ibadah malam banyak orang kos. Kasih penghiburan ke mereka. Tuhan menyediakan rumah besar bagimu nanti. Nanti. Ya, amin, amin. Sedang dibangun. Saya nggak tahu apakah rumah saya sama Pak Dani sama Pak Budi apa bertetanggaan. Kalau bertetanggaan Pak Acong juga ikut ya Pak. Kita satu red ya Pak, 4 kafling Pak punya kita Pak. Kompleksnya GMS. Aduh, tapi saya kalau ingat-ingat ini saya cuma bilang, Tuhan kau baik. Tuhan kau sangat baik. Engkau yang tinggalkan kenyamanan. Engkau yang mengambil bagian salib. Tapi engkau juga yang kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan itu amat sangat baik. Makanya kalau ada orang gampang lock out dari kekristenan, ingin tak injak kakinya. Jangan di khotbah dia tidur terus. Sekarang kan banyak orang lock in, lock out, ya kan? Kenapa orang lock out? Gara-gara masalah aja lock out. Nanti gara-gara nggak disapa sama asyar lock out. Come on lah, masa keselamatan itu semurah itu? Yesus itu sudah beri yang terbaik buat kita, saudara. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkannya. Kalau Anda percaya itu kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan itu sudah beri yang terbaik buat kita. Jadi jangan compare dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan gara-gara makanan dan minuman kita tinggalkan Tuhan, jangan. Buat apa kita punya makanan berlimpah-limpah, minuman berlimpah-limpah. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan, tidak ada gunanya itu nanti. Amin. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa ambil? Poin kedua saya, kenaikan Tuhan Yesus ini membuat Roh Kudus dicurahkan. Coba kita buka Yohanes 14.
Yohanes 14 ayat 15 ayat 19. Setelah Yesus ngomong tentang surga, Yesus langsung ngomong tentang penghibur. Nanti bulan Juni kita akan streaming sama-sama, Pastor Philip akan khotbah tentang Roh Kudus. Ayo Anda yang belum mengalami baptisan Roh Kudus minta. Karena ini adalah roh yang dijanjikan sama Tuhan. Ini bukan janji manusia, Tuhan yang berjanji. Ayat 15 perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Murid-murid kehilangan Tuhan, iya. Ketika Yesus terangkat mereka kehilangan Tuhan. Tapi mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan betul, di masa Pentakosta mereka mengalami lidah-lidah api. Dari sejak itu murid-murid luar biasa. Nanti ya kapan saya akan bahas tentang salah satu murid namanya siapa yang pergi ke Sidak Ethiopia itu siapa? Pembesar Sri Kandake itu siapa? Yang diutus ke sana itu siapa? Filipus. Filipus itu dipenuhi Roh Kudus, dapat perkataan enak orang hidup kalau ada Roh Kudus di dalamnya, itu ada tuntunan. Filipus suruh pergi, dia disuruh mendekati Sri Kandake itu, pembesar dari Ethiopia. Kok bisa-bisanya namanya Sri Kandake itu pasti ada pengawalan. Loh itu Filipus tiba-tiba ada di sebelahnya. Lah Sri Kandake lagi belajar kitab Yesaya. Terus tiba-tiba dia enggak ngerti. Si Filipus ini tiba-tiba ngomong gini, kamu mengerti Kak akan hal itu? Dia bilang, aku enggak, kurang lebih ya, aku enggak tahu ini. Boleh enggak aku duduk di situ untuk menjelaskan kepadamu? Intinya ya, ini bahasa saya ya, enggak bagus seperti bahasa Alkitab ya. Singkat cerita, Filipus ngobrol sama pembesar ini, tiba-tiba lihat ada air. Itu ada air, itu bukan air minum ya, bukan diminum gini. Saya yakin itu ada air itu untuk, dan tujuannya cuma satu, untuk dibaptis. Pada akhirnya itu Sri Kandake itu dibaptis sama Filipus. Orang kalau ada Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, segala sesuatu pekerjaan Tuhan itu menjadi lebih mudah. Karena Roh Kudus itu dia roh yang hidup, dia roh penolong, roh penghibur. Aku akan minta kepada Bapa ayat 16 dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Anda percaya, Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kapan dia datang kembali? Dia mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal di hidup kita. Tadi saya jelaskan, sebagai manusia, Yesus tetap terbatas secara fisik. Kalau berjumpa dengan orang terbatas. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, dia bisa tinggal di hidup kita. Saya ke Israel, saya naik unta. Saya ketika naik unta ke Gunung Sinai itu, saya sudah janjian, saya sudah ngomong istri saya, nanti aku naik sekitar jam segini, nanti kamu berdoa di rumah, di Sidoarjo, saya berdoa dengan unta saya itu. Ya. Wah, jadi saya ketika naik unta itu, pas malam hari kan, dini hari, subuh lebih tepatnya, ya subuh atau dini hari, jam 1, jam 2, naik, saya sudah ngomong sama jemaat, Bu, Pak, nanti kalau saya lagi naik unta, kita jangan ngobrol dulu ya. Soalnya saya diajak ngobrol terus sama dia, kan enggak kusyuk saya. Saya tuh di naik unta itu, katanya kalau naik unta ke Gunung Sinai, percaya pada Tuhan, percaya sama unta aja sudah. Karena gelap, karena kiri kanan jurang. Jadi unta itu yang bawa kita. Jadi saya di situ, ku sembah Engkau, saya nyanyi, Allah yang berkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Wah, saya dilawat Tuhan, menangis. Sementara itu ada suara terdengar, Pak, ini tentang apa Pak? Waduh, saya pikir saya lagi dilawat Tuhan. Anda tahu, saya telepon istri saya, yang tadi aku dilawat Tuhan, lagi naik unta. Istri saya bilang, loh aku tadi dilawat Tuhan di kamar tidur kita. Loh Tuhan yang mana yang melawat saya sama Tuhan yang mana yang melawat Pastor Lani? Itu adalah Roh Kudus. Dia menjadi omnipresent. Ketika Yesus
belum naik ke surga, maka Roh Kudus nggak akan turun. Tapi kalau Yesus naik ke surga, Yesus tahu pasti murid-murid kehilangan. Tanpa Roh Kudus di dalam orang, kita tuh keledai, kita tuh domba. Sorry ya, bukan keledai, kita tuh domba. Domba itu selalu adalah binatang yang mudah tersesat. Dibiarkan sedikit, tiba-tiba lepas. Ada tuh survei, ada domba di Afrika, tiba-tiba satu domba itu tersesat. Masuk ke kolam, itu nggak berapa lama, itu bawa ratusan domba yang lain sama-sama, itulah domba. Domba itu mudah tersesat. Tuhan tahu kalau Yesus naik ke surga tanpa Roh Kudus diturunkan kepada setiap murid-muridnya, maka murid-muridnya bisa kembali ke jalan yang salah lagi. Makanya diberikan Roh Kudus itu, saudara. Sampai di sini bisa nangkep sesuatu enggak? Roh Kudus itu bagian penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Karena dia dijanjikan, dia Roh penolong. Ayat yang lain, coba lihat. Di dalam Yohanes 16, tetap di dalam Yohanes 16, ayat 4b, pekerjaan penghibur, Roh Kudus juga. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang, Yesus katakan, aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid akan kehilangan ketika Yesus terangkat ke surga, pasti akan kehilangan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Karena Tuhan itu bekerjanya dengan segala keteraturan. Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Makanya ketika Yesus terangkat, murid-murid menantikan Roh Kudus dicurahkan. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, mereka tunggu di loteng atas. Nanti kalau ya 2026 ini GMS akan pergi ke Israel, rame-rame dengan Pastor Philip, ikut. Nanti kita akan pasti ke loteng atas itu, di mana kita akan berdoa di situ. Lah mereka menunggu di situ. Maka terjadilah lidah-lidah api di mereka dibaptis Roh Kudus. Ada tafsir mengatakan ketika mereka berbahasa itu ada orang-orang yang dengerin dulu, mereka kok bisa bahasa saya? Ada yang mengatakan itu memang ketika mereka ngomong itu, padahal mereka tak terpelajar, mereka bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Kreta, dia bisa ngomong segala bahasa. Tapi ada tafsir yang mengatakan mereka berbahasa roh, tapi yang didengar sama telinga mereka, orang-orang yang mendengarnya dari bangsa-bangsa lain itu mereka mendengar bahwa mereka ngomong tentang kebenaran. Mereka ngomong tentang Injil yang diberitakan. Makanya tiba-tiba langsung ketika ada orang berkata, mereka ini mabuk oleh karena anggur, makanya mereka bisa ngomong itu. Langsung Petrus berdiri dan berkata, bukan karena mabuk anggur, jam berapa ini? Belum waktunya minum. Tapi kita semua ini mengalami baptisan Roh Kudus. Singkat cerita, orang-orang itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Enggak ada kata lain, Petrus berkata, berikan dirimu dibaptis, perdamaikan dirimu, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, salah satu tanda ciri-cirinya adalah dia akan bersaksi tentang nama Tuhan. Dia tidak bersaksi tentang dirinya. Kalau ada orang berkata, Roh Kudus ngomong sama saya, kamu juduku. Kamu bilang, Roh Kudus juga baru bilang sama saya, meskipun samar-samar, tapi kayaknya bukan, kamu juduku. Ya. Jangan pakai nama Tuhan itu dengan sembarangan untuk keinginanmu, untuk kedaginganmu. Pakai itu untuk memuliakan Allah. Karena Roh Kudus kalau dia datang, pertama-tama yang dilakukan adalah menginsafkan dunia. Makanya gak heran ketika Petrus khotbah, dari mana dia bisa berkhotbah? Tiba-tiba 3.000 orang bertobat ditambahkan di waktu itu. Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau dia datang, dia menginsafkan akan dosa. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Kalau orang tinggal dalam Roh Kudus, dia akan ada warning alarm, jangan hidup dalam dosa, Sam. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya kita tidak yatim piatu. Supaya kita tuh tidak miss arahan. Kita tuh selalu ada dalam poros kehendak Tuhan. Minta Roh Kudus tinggal di hidupku. Aku mau mengundang engkau. Aku mau mengundang engkau hadir dalam hidupku. Itu yang akan membuat hidupmu berubah, berbeda.
Murid-murid ketika mereka terima Roh Kudus, mereka jadi orang yang luar biasa. Ketiga, terakhir, kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga, ini ada hubungannya, adalah memberikan keberanian untuk kita menjadi saksinya. Makanya kisah 1 ayat 8 tadi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Tidak ada kata lain, bukan untuk supaya kamu bisa menebak sama mana yang akan naik, sama mana yang turun. Meskipun mungkin kalau ada hikmat, itu Tuhan juga bisa kasih hikmat kita di dalam pekerjaan kita. Tapi bukan itu, Roh Kudus diberikan kepada kita, tujuannya satu. Untuk apa saudara? Kisah 1 ayat 8, coba buka kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Di mana? Di mana? Ini di mana? Mulainya dengan Yerusalem. Yerusalem prioritas utama. Yerusalem kita siapa? Keluarga terdekat kita. Jadi saksi di situ. Untuk apa Anda hidup menjadi orang Kristen? Menjadi saksi itu bukan untuk supaya kita masuk surga, enggak. Kita sudah dijamin masuk surga. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia menjadikan rumah bagi kita. Tapi bersaksi itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk kita. Untuk apa? Supaya banyak orang juga diselamatkan. Oleh karena mereka mengenal Kristus. Karena tidak ada jalan menuju ke surga selain melalui Yesus. Kita disuruh saksi itu supaya kita tidak menikmati Yesus sendirian. Kita menjadi saksi itu supaya banyak orang mengenal Yesus. Katakan amin. Yudea itu bicara skup yang lebih luas lagi. Samaria itu bahkan ke orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi sampai ke ujung bumi, dimanapun Tuhan taruh kita, Tuhan mau kita menjadi berkat. Saudara, jangan bilang saya dipenuhi Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus, untuk apa kenaikan Tuhan Yesus? Kalau bukan untuk bersaksi tentang Yesus. Saya mau tutup dengan ayat terakhir. Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3. Ayat pertama judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ingat ceritanya? Lihat orang lumpuh minta-minta. Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Orang itu seketika itu juga mata kaki orang itu kuat. Dan dia bisa berjalan dan melompat-lompat. Lah, ini sambungannya ayat 11. Karena orang itu, siapa orang itu? Orang lumpuh yang sembuh itu. Tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Karena orang kenal pengemis ini, ada terus di situ. Dia nggak bisa jalan sejak lahir, orang pasti kenal. Tiba-tiba dia bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Heran orang-orang Yahudi di zaman itu. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Itu kalau Petrus belum mengalami baptisan Roh Kudus, mungkin ketika orang berkata, wah hebat ya. Dia bilang, biasa. Biasanya tapi rendah hati di atas gunung. Ngomong, belum tahu ya, ya memang aku. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan memuji-muji dirinya. Itu salah satu cirinya pasti. Dia terima Roh Kudus itu justru untuk bersaksi tentang Tuhan. Bukan nama dia yang diberitakan, nama Yesus yang diberitakan. Karena Yesus juga berkata di Yohanes saat itu, dia kalau datang, dia akan memberitakan apa yang kukatakan kepadanya. Jadi kalau Roh Kudus itu dia akan menjadi saluran berkat, menyampaikan apa Yesus katakan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ayat 13, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 14 perhatikan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan, baca rame-rame 34, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini orang awalnya penakut. Awalnya dia berkata, sekali-kali tidak, aku tidak akan pergi, aku akan selalu bersamamu. Yesus berkata, nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum kukuruyuk gitu ya. Ayam berkokok, itu kamu sudah sangkal aku 3 kali. Dia menyangkal aku, tidak mungkin begitu.
Tapi Yesus berkata, kalau kamu sudah insaf, Tuhan itu loh, aduh Tuhan itu baik, amat sangat baik. Lihat orang sudah menolak, sudah menyangkal, tetap dikasih sama Tuhan. Tuhan itu loh, aduh Tuhan itu baik sekali. Dia berkata nih, kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudaramu yang lain. Nah, Petrus kejadian, dia ketika Yesus lagi dihajar, lagi dipukuli, itu Petrus dekat dengan api, katakan orang-orang bakar untuk cari pemanas itu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, kamu kan salah satu dari itu. Dia berkata, tidak, bukan aku. Dan dia 3 kali lakukan persis yang dikatakan Tuhan untuk hidupnya. Coba bayangin, kenapa dia lakukan itu? Sederhana alasannya. Apa? Takut. Pasti takut. Takut apa? Takut mati juga. Takut ngalami aniaya. Loh ini kok beda? Tiba-tiba dia berani bersaksi tentang Tuhan. Saya bacakan lagi ya. Dia berkata, kami ini adalah saksi tentang kebangkitan. Kami melihat bagaimana proses kematiannya, bagaimana dia bangkit. Kami saksi, kami juga melihat bagaimana dia naik ke awan-awan. Dia kembali ke surga. Kami adalah saksi. Di ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus gak takut, dia bicara tentang Yesus di depan banyak orang. Kisah Para Rasul pasal 4. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Petrus berani sekali karena Petrus melihat sendiri Yesus itu bangkit dari kematian. Artinya ada kebangkitan dari setelah kematian. Siapa bilang orang mati bye, tidak ketemu lagi? No. Matinya cuma sementara. Tinggal pilihannya satu. Kalau Anda percaya Yesus, buka mata langsung lihat surga. Karena Tuhan jaminan. Sama seperti orang yang disalib itu. Yesus, ingatlah aku ya, kalau engkau sudah ada di Firdaus, ingatlah aku. Ini orang bersalah, tapi dia percaya sama Tuhan. Langsung berkata, detik ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Jaminan pasti, saudara. Nah, orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Marah orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka, awalnya dia khotbah karena kepenuhan Roh Kudus, 3.000 ditambahkan. Enggak disebut statusnya laki perempuan, 3.000 pokoknya. Itu laki perempuan. Tapi di ini ketika dia bersaksi tentang orang lumpuh, dia bersaksi tentang Yesus gara-gara orang lumpuh berjalan. Dikatakan mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lebih banyak lagi yang dimenangkan. Lebih banyak lagi yang dimenangkan. Kenapa? Karena oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Dalam hidup ini, saudara, untuk apa Anda melihat kenaikan Tuhan Yesus? Untuk apa Anda mengalami baptisan Roh Kudus? Untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dan kalau Anda lihat ayat di bawah, itu diancam Petrus dan Yohanes. Kamu pokoknya tidak boleh ngomong tentang Yesus. Tidak boleh. Lihat jawabannya, ayat 18, pasal 4. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus yang menyangkal Tuhan, terima baptisan Roh Kudus. Dia tahu panggilannya menjadi saksi, dia sudah gak takut lagi. Siapa yang hari ini mau menjadi saksi Tuhan? Sederhana. Kalau Anda menjadi saksi Tuhan, sudahlah. Dulu pertama kali menjadi hamba Tuhan, itu saya kemana-mana selalu injilin orang. Ketemu tukang bakso, saya selalu berkata, Pak, Bapak tahu Tuhan Yesus enggak? Lu siapa Tuhan Yesus? Itu. Saya akan mulai dengan itu, saya beli baksonya dan saya akhiri dengan pertobatan. Main basket, kemana-mana ketemu orang, mesti ngomong tentang Tuhan Yesus. Saya tuh waktu di Jember pertama kali, itu dikoskan. Kos-kosan saya namanya SS1A. Di anak SMA. Anak-anak SMA itu agak worry sama kita. Ini kuku-kuku ini dari mana ya? Bukan ya. Itu baru sekarang saya AOG, Army of God. Di waktu itu umur 20 something. 25 saya masuk dalam ladang perintisan ini. 25. Masih angkat tangannya lagu na 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 na.
Gak tahu ya, ya sudah. Lagu Meteor yang jatuh dari langit itu ya. Lagi itu, dia tanya, kok ini kerja apa kok? Oh tenang, kamu pasti tahu nanti kerjaan saya apa. Tiba-tiba muncul baju. Wah, dia tanya, loh kok ini jualan baju ya? Belum tahu, baju pabrisan. Tiba-tiba muncul lagi gitar. Oh, kok musisi? Itu kan gitar buat pelayanan kita. Terakhir itu keluar mimbar ada salibnya. Mereka tanya ini kerja apa orang ini di dalam kos-kosan itu. Oh enggak, itu anak-anak SMA yang di kos-kosan itu pada akhirnya ke gereja semua. Saya main basket sama mereka, kadang-kadang dipisui sama mereka. Gitu. Terus tahu ternyata saya yang jadi, oh sorry kok, maaf kok. Dan Anda tahu gereja kita yang paling penuh itu kapan? Ketika ujian. Banyak anak minta didoakan supaya mereka lulus. Kalau gitu tak suruh ujian terus sama saya tiap minggu, tak ngomongin gurunya. Anda tahu, itu gereja kita jadi heboh. Mau tahu kenapa? Banyak orang datang ke sekolahnya, dia pemuka agamanya. Saya mau ikut Kristen. Mereka nggak takut diancam nilainya cuma dapat nilai 5, dia nggak takut. Aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Itu banyak orang-orang diubah. Gara-gara apa? Gara-gara kita bersaksi. Ayat favorit saya tuh sederhana. Selai rambut kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, jangan takut kata Tuhan. Kalau jatuh begini ya sudah, buat apa lagi? Nggak lucu, biarin. Dead joke soalnya. Tapi saya mau bilang kepada Anda, ayat itu selalu saya pegang. Kalau Tuhan tidak izinkan, martir pun itu aja, itu pun kalau tidak ada anugerah Tuhan tidak mungkin. Itu buktinya Stefanus martir, dilempar batu, dia tambah senyum. Sampai orang-orang itu nggak tahan lihat Stefanus yang senyum itu. Martir pun itu ada anugerahnya. Darah kita terlalu kotor untuk martir. Tapi berapa banyak kita nggak berani bersaksi tentang Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena hidupmu belum berubah. Jadi Anda mau bersaksi, selalu ada penghakiman datang kepadamu. Kenapa lagi yang kedua? Karena kamu tidak yakin bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang amat sangat baik menyediakan tempat bagimu. Para murid-murid lihat Yesus ketika dia terangkat ke surga, langsung murid-murid tahu, ini Tuhan, memang dia Tuhan. Kenapa kita tidak bisa bersaksi? Karena Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup kita. Kalau dia tinggal di hidup kita, dia akan memberikan kuasa. Kadang Anda berdoa buat orang lumpuh, tiba-tiba orang lumpuh itu bisa berjalan. Itu bukan karena kamu, itu karena kamu bersaksi tentang Tuhan. Maka nama itulah yang kamu saksikan, nama itu yang memberi kemenangan. Kenapa saya tidak takut mendoakan orang sakit? Karena saya tidak memberitakan nama saya. Kalau saya memberitakan nama saya takut orang pasti nggak sembuh. Tapi kalau yang saya beritakan tentang Yesus, Yesuslah jaminan pasti. Dialah yang membuat orang lumpuh itu berjalan. Amin. Siapa yang hari ini melalui kenaikan Tuhan Yesus mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mau mengalami baptisan Roh Kudus juga? Angkat tanganmu, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.